Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini gue mau ngejelasin plus minus nih selama gue pakai ADV. Apa sih kekurangannya dan apa sih lebihannya kan selama hampir 1 tahun gue make. Sambil jalan nanti kita cerita-cerita. Sorry cuy kalau gue ngomongnya agak belibet karena gue cadel ya, nggak bisa ngomong R. Sorry banget. Karena ini pemberian dari Tuhan, kita nikmatin aja, oke? Ini nunggu lampu merah jalan, kita sedikit-sedikit cerita aja plus minusnya selama hampir 1 tahun gue make si Honda ADV ini atau si Kureng. Gue ini beli 15.000 cuy di Shopee, nggak worth it ya, maksudnya kalau buat pengguna sehari-hari sih ini worth it ya. Cuma kalau buat touring kayaknya lebih nggak proper deh. Mending kalian ganti phone holder yang lebih proper lagi kalau buat touring. Tapi kalau masih buat di dalam kota, ini gue rekomen banget. Aduh, semoga suara gue kedengeran cuy. Berisik banget cuy. Gila sih anjay. Oke cuy, dimulai dari minusnya dulu ya cuy ya. Hampir 1 tahun Honda HDV ini gue pakai. Minusnya yang pertama, kita bahas dari mesin dulu cuy. Nah kalau buat mesin itu nggak ada masalah gue ya kan. Ini minus yang pertama ya, itu di daerah CVT cuy. Hampir 1 tahun itu gue tuh ngerasa, ini opini gue ya, ngerasa gimana di bagian CVT gue tuh agak berisik, kayak bunyi sak 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 gitu cuy. Nah itu yang pertama cuy. Nah, kalau buat gue sih itu risih ya. Solusinya kalian bisa ke bengkel terpercaya, bilang aja mau servis CVT cuy, itu nanti penyakitnya hilang. Nah itu solusinya, dari bunyi-bunyi yang berisik nanti hilang kalau kalian udah servis CVT. Yang kedua minusnya ini bagian jok cuy. Nah kan, entah kenapa bagian jok ini kalau hujan cuy, nih bagian sini nih cuy, bagian sini tuh joknya itu kayak luntur cuy, jadi netesnya warna hitam, dan itu tuh ngebekas warnanya, nggak bisa hilang cuy. Nah itu minusnya cuy, makanya nanti proyekan gua mau ganti jok, tapi nanti ya buat sementara ini sih karena gue niatnya juga mau nge-repaint, makanya gue biarin dulu dah. Nggak ganggu juga, tapi ya nggak enak juga dilihat ada sedikit hitam-hitam. Nah itu minus yang kedua cuy. Minus yang ketiga juga di jok lagi cuy. Mending kalau motor ini kan jarang gue pakai, jadi kalau kalian buat daily atau apa, mending saran gue kalian ganti jok busa cuy. Busanya itu keras, asli keras cuy. Nggak tahu ya apa karena bokong gua tepos, tapi yang kebanyakan yang selama ini gue lihat sih emang teman-teman gue pada ganti busa jok cuy, sama ganti kulitnya. Itu ya, teman-teman gue juga banyak yang ganti jok. Nah itu minus yang ketiga. Minus yang selanjutnya itu di bagian windshield cuy. Ini tuas windshield. Ini kan nggak pernah gue naikin cuy semenjak gue ganti windshield nih. Nah itu nggak pernah gue naikin, dan pas mau gue naikin itu dia keras banget. Kalian harus kasih pelumas dulu biar dia bisa naik lagi. Nah
tips dari gua, saran dari gua, itu jangan selalu posisi kayak gini cuy. Kalau kalian nggak mau si tuas ini tuh macet. Jadi saran gua si tuas ini buat bagian windshield itu kalian kasih pelumas cuy. Kasihan pelumasin. Dan mau nggak mau ini kalau perawatan ya, tips dari gua, pagi boleh kalian posisi kayak gini nih di bawah. Nah kalau malam ataupun kalian udah nggak motoran gitu kan, dinaikin aja nggak apa-apa biar nggak macet ya. Jadi kalau pagi kalian turunin nggak apa-apa, malam kalian naikin nggak apa-apa. Nah itu tips dari gua cuy. Itu minus yang keempat ya, di bagian windshield. Dan minus yang kelima apa ya? Minus yang kelima itu ini cuy, gue baru ingat bagian setang. Nah ini ternyata bukan gua doang. Ini sih bukan minus ya, ini lebih ke apa sih? Ini ngasih tahu aja deh. Ternyata cuy, setang gua ini nggak lempeng, dia lebih ke belok ke kiri cuy. Nah jadi kalau posisi standar 2 itu dia agak belok ke kiri cuy, agak kesini sedikit. Nah solusinya ke bengkel, minta benerin aja, bisa kok. Diganjel bagian apa sih ada di sini, gue lupa dah. Kemarin abangnya bilang, pokoknya kalian tinggal bilang aja, bang, gue mau ngelempengin stang gua gitu. Ini kan katanya sih emang dari sononya. Ini untung-untungannya kalau dapatnya yang lempeng, karena di komunitas gue juga kebanyakan ada yang miring gitu kan. Itu nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu signifikan. Cuma ya kalau kalian ngerasa risih pasti kalian ganti dong. Nah selama ini pas gue beli tuh ya evan aja, nyaman aja. Cuma kok lama-kelamaan nggak enak gitu dilihat. Akhirnya gue ke bengkel dan diganjel, dikasih ring apa gitu, lupa gue namanya. Nah itu cuy, itu sih bukan ke minus ya, itu dari bawaan pabriknya. Cuma buat gue balik lagi nggak mengganggu cuy, nggak mengganggu sama sekali. Buat performa pun nggak ngeganggu. Dan apalagi ya minusnya udah sih cuy. Berarti minusnya ada 4 ya cuy ya. Minusnya ada 4, CVT, jok 2, ini terus di windshield 1 nih, noken apa sih namanya, lupa lagi gue. Orang lupaan cuy, sorry ya cuy ya. Ada 4. Sekarang kita ngebahas minusnya kan, ngebahas plusnya cuy. Selama gue pakai hampir 1 tahun. Kita ngebahas minusnya, minus lagi. Nih kondisi masih ngantuk, dipaksa untuk San Mori cuy. Lidah gue masih belibetan. Kita ngebahas plusnya cuy kan. Plusnya yang pertama, plusnya motor ini tuh perawatannya gampang cuy. Perawatannya gampang, dan buat ininya tuh gampang dah pokoknya. Perawatannya gampang dan motornya nggak rewel cuy. Ya karena mesin gue masih standar ya cuy ya, gampang, nggak rewel. Nah itu plus yang pertama cuy. Hampir 1 tahun ini nggak ada kendala apapun ya kan. Cuma waktu itu doang, itu kendala gue sih. Itu gue akuin kesalahan dari gue lupa matiin stop kontaknya. Jadi ya akhirnya habis, gue tinggal di parkiran cuy.
Akinya habis, akhirnya gue di step ke bengkel beli aki. Itu sih kesalahan gue ya. Dan plus kedua, yang kedua apa ya, eh selama ini sih, selama gue beli nyampe sekarang, gue masih percaya sama oli bawaannya cuy. Entah, nggak tahu kenapa, ini feel gue aja ya, atau nggak tahu kenapa feel gue tuh oli bawaannya lebih dari cukup cuy. Oli bawaannya tuh lebih dari cukup, udah murah, lebih dari cukup. Itu sih gue ngerekomen banget ya buat kalian. Maksudnya buat ya nggak usah yang neko-neko aja dulu, kecuali mesin kalian udah kirian, udah bore up, baru udah jangan pakai yang bawaan. Itu saran dari gua. Kalau mesin kalian masih standar, udah nggak apa-apa cuy, bawaan oli Honda dari Honda juga nggak apa-apa, worth it kok. Nggak apa ya, intinya worth it lah. Oli bawaan mesin Honda tuh kalau kalian mesin masih standar ya, itu sangat worth it. Dan plus yang ketiga, selama hampir 1 tahun ke bawah motor ini tuh, motor ini masih enak-enak aja cuy. Ya balik lagi sih ke kaliannya, ngerawatnya gimana, bawaannya gimana. Kalau gue bawa motor ini habis bawa nih sampai rumah, gue cuci cuy, langsung gue cuci, gue lap, gue keringin, baru gue taruh. Pokoknya habis setiap gue pakai motor ini tuh langsung gue pegang. Nah, motor ini tips ya cuy, barang apapun setelah kalian pakai, coba deh kalian pegang atau kalian cek-cek dulu gitu. Takutnya ada sesuatu hal yang kendor gitu, bautnya pada lepas, kalian nggak tahu. Nah, itu tips dari gua. Makanya setiap kalian habis pakai motor, seenggaknya kalian lap cuy. Jadi kalian tahu baut mana yang hilang, ataupun apa yang bagian apapun yang rusak itu kalian tahu. Jadi bisa cepat diperbaiki. Nah, jadi motor kalian tuh awet. Itu tips ya cuy, anjay. Plusnya lagi apa ya? Banyak cuy, motor ini tuh plusnya asli. Gue hampir 1 tahun pakai motor itu, dah pokoknya nggak ada kata-kata lagi cuy. Dan nanti proyekan gua juga mau ini cuy, nge-repaint helm gua ini yang gue pakai, mau gue repaint. Warnanya juga udah sedikit kusam, mau gue repaint polosan aja, cuma belum tahu warnanya apa. Gue sih udah mantekin warna grey, glossy grey, udah gue pantekin. Cuma nggak tahu apa kapan gue bisa repaintnya, karena ya kan waktu gue sibuk. Anjay, siapa gue sibuk anjing. Ya intinya gue sibuk, belum bisa nge-repaint helm gue. Nanti aja tuh di channel ini ya kan, di Mail Motovlog ini bakalan banyak kok kejutan-kejutan, project-projectan si Honda ADV ini ya kan, si Gureng. Nih cuy, malesnya gue jalan beton nih kayak gini cuy, aduh. Nah ini enak nih aspal, ntar kalau udah ketemu beton udah kayak naik kora-kora gue. Apalagi cuy, plusnya cuy. Plusnya motor ini apa ya, bingung gue ngejelasinnya. Kalau kalian bukan fanboy ya, bukan fanboy juga sih, maksudnya kalian coba dulu minjem deh, seenggaknya seminggu nih. Kalian seminggu naik HDV, nanti kalian bisa ngerasain si ADV ini. Gue akuin cuy, kalah pamor sama 150 cc yang lainnya.
Gue akuin kalah pamor, cuma nggak kalah saing cuy. Kalau buat kalian udah dimodif nih, nggak kalah saing asli. Kalau kalian pengen kenceng, ya ada Aerox, NMAX, ya kan. Ada lagi yang baru kan, Honda ya, Vario 160, dia juga kenceng. Apalagi ya, ya intinya mah itu aja cuy ya. Bingung juga gue ngejelasinnya, banyak sebenarnya plusnya motor ini tuh banyak ya. Yang gue suka sih tadi itu nggak rewel motor ini cuy. Satu nggak rewel, yang kedua itu nggak ribet perawatannya, murah juga ya kan. Sebulan kalian paling bisa habis nggak lebih dari cepet cuy. Iya, kalian tuh nggak habis dari cepet sebulan ngelawat motor ini. Dibilang bensinnya juga ini irit cuy. Ini termasuk plusnya juga ya cuy ya. Di bensin juga motor ini irit cuy, nggak begitu boros ya, maklum karena mesin gue masih standar. Tapi knalpot gue udah custom. Tapi hitungannya buat knalpot custom itu irit cuy. Anjir, serem banget. Pada lampu merah ya, oh kan, nunggu sedikit aja, sabar gitu. Toh pasti nanti jalan, nggak mungkin nggak jalan. Ya udah cuy, nih videonya sampai segini aja kan. Kalau kalian suka, komen, kita ngobrol di kolom komentar. Share juga video gua kan, khususnya pengguna ADV 150. Kita sharing-sharing. Kalau mau join ke grup, boleh cek Instagramnya ADV Skuter Jakarta. Kalian boleh join, welcome kita mah. Ya kan, jangan lupa di like, di subscribe juga. Ya udah cuy, next, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.